Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Rahayu Hendra Kusuma dari SMA Hikmah Surabaya. Pada edisi EJS 2026, saya ingin sedikit berbagi untuk melakukan inovasi dengan tema yang insya Allah berjudul peran pembukaan dan penutupan kelas dalam membentuk budaya belajar. Karena menurut saya, momen pembukaan dan penutupan kelas adalah dua momen yang saling berkesinambungan. Di mana momen pembukaan kelas adalah momen para wali kelas bisa melihat sejauh apa anak-anak di kelas itu siap belajar. Dan momen penutupan kelas adalah momen sejauh apa anak-anak sudah belajar di hal tersebut. Apakah sudah maksimal dan ataukah belum maksimal. Agar saya bisa menguatkan karakter siap belajar dan disiplin. Mekanisme atau alur momen pembukaan kelas yang ada di SMA Hikmah Surabaya itu terdiri dari beberapa tahapan-tahapan. Pembukaan kelas yang ada di SMA Hikmah Surabaya itu berada di luar jam pembelajaran. Jadi ketika pembukaan kelas itu yang memimpin adalah wali kelas. Sebelum pembukaan dimulai, hal pertama yang dilakukan wali kelas adalah meminta anak-anak untuk mengumpulkan HP di rak yang sudah ada di depan. Hal ini dilakukan agar momen pembukaan anak-anak tidak terganggu dengan HP yang mereka miliki. Wali kelas meminta anak-anak untuk mengecek apakah atribut yang digunakan sudah lengkap atau belum. Berikutnya, wali kelas meminta anak-anak memastikan bahwa lingkungan tidak ada sampah yang mengganggu proses pembelajaran nantinya. Dan ketika pembukaan dilakukan dengan doa, berikutnya kita minta anak-anak untuk melakukan tilawah Al-Quran kurang lebih 1 halaman. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang kedua adalah agar hati anak-anak jauh lebih siap belajar. Ketika kita sudah menata fisiknya anak-anak, yang terakhir adalah wali kelas melakukan apakah ada siswa yang hari ini tidak hadir atau mungkin adakah siswa hari ini yang belum masuk ke dalam kelas. Ketika sudah dikonfirmasi, maka penutupnya adalah wali kelas melakukan motivasi singkat. Di sini juga sangat penting karena wali kelas akan berusaha untuk memberikan semangat, baik itu dalam bentuk motivasi. Tadi itu adalah beberapa tahapan sesi pembukaan. Saya yakin jika itu kita lakukan secara kontinu, kita akan membentuk siswa-siswi kita untuk siap belajar dengan budaya yang baik. Setelah pembukaan, barulah anak-anak masuk pembelajaran. Dan gongnya ketika sesi penutupan adalah sebagai sesi tindak lanjut. Kalau di tempat kami, berarti anak-anak melakukan sholat asar berjamaah dulu, dan wali kelas memastikan bahwa semua siswa-siswi sudah berada di kelas. Dan ketika sudah berada di kelas, maka akan diawali dulu dengan doa sebagai bentuk rasa syukur. Setelah itu, wali kelas memastikan melakukan refleksi untuk konfirmasi apakah hari ini sudah maksimal atau hari ini dirasa belum maksimal. Dan terakhir, sesi penutupan kita tutup dengan salam-salaman sebagai bentuk saling support, sebagai bentuk saling apresiasi agar mereka kembali ke rumah masing-masing dengan tawa, dengan gembira. Dan kegiatan ini pastinya tercapai jika bisa kita amati dalam bentuk aktivitas belajar di jam pembelajaran. Kemudian kerjasama yang perlu kita lakukan yang pertama adalah dengan pimpinan sekolah. Sini yang pertama, pimpinan sekolah sudah memberikan jam yang bisa dimaksimalkan oleh wali kelas, di mana wali kelas juga berusaha untuk memaksimalkan jam yang sudah dislotkan di awal sebelum jam pertama dan jam yang sudah diselesaikan di akhir sebelum pulang ke sekolah. Dan di sini juga ditunjang oleh sistem yang ada di SMA Hikmah Surabaya. Salah satunya adalah meja wali kelas berada di dalam kelas, sehingga wali kelas secara langsung juga bisa memantau langsung. Di sini peran wali kelas juga sangat krusial. Kalau kami mengamati atau melakukan pendekatan, biasanya kita melakukan pendekatan dengan 3 tahapan. Sebagai seorang orang tua, sebagai seorang teman, dan seorang polisi. Nah, orang tua berarti kita harus bisa mengayomi anak-anak kita. Teman berarti kita harus bisa mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Polisi berarti kita juga harus bisa melakukan sedikit treatment agar mereka juga tahu bahwa kalau kita salah ya harus siap dengan yang namanya
konsekuensi. Mungkin itu beberapa hal-hal baik yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi contoh untuk tempat-tempat yang lain, dan semoga kedepannya kita juga bisa melakukan inovasi-inovasi yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.